这是饕餮，谁敢怕我？ 强者为王。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Twin Martial Soul. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di dalam hutan memperlihatkan Lin Pan bersama Dugulin sedang mencari titik formasi pintu masuk ke tempat rahasia keluarga Su. Setelah dicek dari artefak segel kalau pintu masuknya berada tepat di depan mereka. Dari belakang Dugulin berniat untuk mendorong Lin Pan tapi malah inilah yang terjadi. Lin Pan pun memasukinya dan dari dalam Dugulin merasa kesal karena dirinya sudah didorong dengan kejam oleh Lin Pan. Tapi pertikaian mereka tidaklah lama. Hal itu karena Lin Pan menyadari terdapat bau darah yang menyebar di tempat ini. Ternyata bau darah ini berasal dari sebuah formasi yang sama persis dengan formasi dulu yang telah mengambil Martial Soul-nya. Di saat yang sama dari dalam sana kemudian datang dua pahlawan yang sedang dikejar oleh para pasukan keluarga Su. Terlihat pahlawan wanita ini terus aja melempari mereka dengan batu rekannya dengan berbagai kekuatan. Dimulai dengan kekuatan es, kekuatan karet, sampai ada juga batu yang bisa membuat musuh tertawa. Hingga ada batu juga yang berkekuatan petir. Tapi pelarian mereka seketika terhenti dikarenakan di depannya sudah hadir satu pasukan yang sudah mengepungnya. Alhasil kedua pahlawan pun pasrah tapi beruntung Lin Pan datang dan menyelamatkan mereka. Melihat kekuatan Lin Pan, sang pahlawan pria pun menjadi kaget karena dia tahu petir tersebut merupakan petir emas yang hanya berasal dari harimau petir. Segera Lin Pan meminta kedua pahlawan agar menunjukkan jalan menuju ke pusat formasi. Mendengar itu keduanya pun setuju dan mereka pun pergi. Scene kemudian berpindah di pusat formasi yang di sana terdapat Tuan Muda Su yang sedang berkultivasi. Tak lama kemudian Lin Pan dan yang lainnya pun datang berteriak agar Tuan Muda Su segera keluar. Di sana Lin Pan nampak merasakan adanya gelombang energi dan batu prasasti yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sana sedang dilakukan proses penyerapan Martial Soul dari semua praktisi yang sudah mereka tangkap. Tentu aja sang pahlawan pria tidak terima karena Martial Soul-nya juga telah dicuri. Jadi ia pun inginlah bertindak untuk membabatnya. Namun dari belakang Lin Pan menghentikannya karena untuk Tuan Muda keluarga Su akan menjadi miliknya. Langsung aja Tuan Muda Su pun mengerahkan Martial Soul-nya untuk diserangkan pada Lin Pan. Akan tetapi dia pun menjadi terkejut pasalnya Lin Pan memiliki petir emas yang sangat kuat. Di mana hanya dengan beberapa pukulan aja, Martial Soul-nya pun sedikit terpental dan efek sampingnya juga dirasakan langsung oleh Tuan Muda Su. Tak ingin kalah, Tuan Muda Su pun mengaktifkan formasi roh salju dengan menyerap semua energi negatif untuk dipadatkan menjadi Martial Soul yang kini diarahkan pada mereka. Dari sini, Dugulin tidaklah tinggal diam. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk membuat sebuah segel pertahanan. Situasi pun menjadi mencekam pasalnya semua orang yang terkena serangan ini, maka darah mereka akan diserap yang hal itu sesuai dengan perkataan Tuan Muda Su. Kalau di tempat ini, darah dan energi semua orang akan bisa digunakan oleh dirinya. Meski begitu, Lin Pan tidaklah gentar dan kembali pertarungan pun dilakukan. Begitupun dengan Dugulin yang mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan kedua pahlawan melindungi mereka dengan formasi pertahanannya. Dengan pede, Tuan Muda Su bilang kalau Lin Pan sebentar lagi akan binasa dan tak akan bertahan lama.
Benar aja Martial Soul Tuan Muda Su berhasil memukul Lin Pan, bahkan kini dia pun tertangkap. Di momen kritis seperti ini, Lin Pan masih santuy yang bahkan dia kemudian memanggil sosok misterius lain di dalam lautan spiritualnya, yaitu dengan dalih sudah menyuguhkan makanan lezat untuknya. Sontak aja dari dalam batu prasasti tiba-tiba muncul seorang wanita kuat yang tidak menyangka kalau Lin Pan sebenarnya telah mengetahui keberadaannya. Ternyata dia adalah sosok raja monster di zaman kuno. Dari sini kita pun secara tidak langsung sudah diberitahu kalau di dalam tubuh Lin Pan terdapat dua sosok kuat yang kita sebut dua Martial Soul. Awalnya wanita monster tidaklah mau membantu Lin Pan, namun karena Lin Pan sudah menyuguhkan makanan, maka dia pun akhirnya setuju dan hanya dengan satu jentikan jari aja, sebuah energi kuat pun keluar dari tubuh Lin Pan. Semua orang yang merasakannya menjadi kaget bukan main, bahkan mereka bertanya-tanya teknik macam apakah yang sedang digunakan Lin Pan. Langsung aja Tuan Muda Su pun menjadi ketakutan menyuruh Martial Soul-nya agar secepatnya menjauhi Lin Pan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Lin Pan tidaklah membiarkannya dan langsung melenyapkannya serta melahap semua energi di tempat ini. Tentu aja semua makanan yang disuguhkan Lin Pan sangatlah mantap, membuat wanita monster pun berterima kasih dan nanti ketika ada waktu luang Lin Pan diminta untuk mengobrol dengannya. Dan kini tersisa tinggal Tuan Muda Su seorang yang merasa ketakutan. Dia meminta Lin Pan untuk menjauh serta dia bertanya-tanya siapakah Lin Pan sebenarnya. Scene kemudian berpindah di aula keluarga Su yang di sana ada Patriark Su yang sedang duduk bersantui. Tiba-tiba seorang pelayan datang melaporkan situasi genting yang terjadi, yaitu telah terjadi sesuatu pada Tuan Muda Su. Ternyata Tuan Muda Su ini sudah dibawa ke pusat kota oleh Lin Pan untuk diperlihatkan pada semua warga kalau keluarga Su ini sangatlah jahat. Melihat ini semua warga pun tidak menyangka, bahkan mereka mengutuk keluarga Su untuk segera dilenyapkan dari kota Dalin. Pada saat ini Tuan Muda Su digantung di pusat kota dan di belakangnya ada Lin Pan dan yang lainnya sedang menunggu kehadiran dari Patriark Su alias pemimpin kota. Tentu aja tindakan Lin Pan ini sangatlah berbahaya. Bahkan pahlawan pria pun sangatlah mengkhawatirkannya kalau ini tidak akan berakhir baik. Meski begitu Lin Pan tidaklah takut yang bahkan dia merasa masih kurang besar tentang acaranya ini. Di saat sedang mengopi dan bersantui, tiba-tiba sang kakak alias Lin Yao kemudian menjewer Lin Pan mengancamnya. Jika dengan acara besar ini Lin Pan tidak menghasilkan uang, maka dia akanlah dihajar olehnya. Mendengar itu, Lin Pan pun paham dan sebelum bertindak ia kemudian mengajak taruhan pada Dugulin mengenai kesuksesan acaranya ini. Sontak Dugulin pun setuju dan langsung aja Lin Pan pun memulai acaranya. Dia mendatangi Tuan Muda Su memulai melakukan provokasi. Tentu aja Tuan Muda Su sangatlah marah dan mengancam Lin Pan jika ayahnya datang maka Lin Pan sudah pasti tidak akan selamat. Namun Lin Pan tidak takut yang bahkan dia sangat percaya terhadap pemimpin kota yang selalu membenci kejahatan yang seperti dilakukan oleh anaknya ini. Artinya di hadapan semua warga, maka Patriark Su tidak akan menyerangnya dan bahkan pasti akan melenyapkan Tuan Muda Su. Benar aja, dari kejauhan sebuah tombak pun melesat ke arah Tuan Muda Su yang itu berasal dari pemimpin kota. Namun tombak tersebut dihentikan Lin Pan dan kini ia pun membalikannya. Ternyata Lin Pan tidak ingin acaranya cepat selesai. Jadi ia pun meminta Patriark Su agar bersabar karena drama di tempat ini baru saja dimulai. Dari belakang Tuan Muda Su mempertanyakan pada ayahnya kenapa dia ingin melenyapkannya. Dengan tegas sang ayah bilang kalau alasannya sudah jelas, yaitu anaknya sudah bertindak kejam dan telah melakukan kejahatan. Bersamaan dengan itu sang ayah pun melemparkan tombaknya dan seketika melenyapkan anaknya.
Semua orang benar-benar kaget dengan tindakan Patriark Su yang dengan kejam membabat anak sendiri. Bahkan dengan aktingnya Patriark Su berterima kasih pada Lin Pan karena telah melindungi warga Dalin dari tindakan kejahatan anaknya. Jelas mendengar itu Lin Pan pun bertepuk tangan memuji Patriark Su karena telah bertindak melenyapkan kejahatan. Tapi meski begitu Lin Pan mengatakan satu nyawa tidak bisa melunasi kejahatan ini. Jadi demi bisa melunasinya, maka utang anaknya juga harus dilunasi dengan nyawa ayahnya. Di mana jika sang ayah memang selalu bertindak baik, maka demi melenyapkan kejahatan ini, dirinya juga harus bundir dan Lin Pan lah yang akan menggantikannya sebagai pemimpin kota. Karena Patriark Su tidak melakukannya, maka Lin Pan lah yang akan melakukannya dengan melemparkan kembali tombaknya. Dari belakang, Lin Yao pun kaget tidak menyangka kalau adiknya sebenarnya berani menantang sang pemimpin kota. Serangan demi serangan terus dilancarkan yang terlihat semua serangan Lin Pan berhasil mengenai pemimpin kota secara telak. Di pertarungan ini, semua warga melakukan taruhan tentang siapakah yang akan menang. Ternyata pemimpin kota masih bertahan karena dia masih ingin menyembunyikan kekuatannya atau martial soul-nya. Namun pada akhirnya setelah diserang secara frontal oleh Lin Pan, Patriark Su pun menjadi tidak tahan dan akhirnya ia pun mengeluarkan martial soul jahatnya. Semua warga benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Patriark Su memanglah memiliki martial soul jahat yang adalah Tao Ti. Di mana Tao Ti ini adalah binatang buas kuno yang bisa melahap apapun. Dan yang menjadi pengetahuan umumnya, siapapun yang membangkitkan martial soul Tao Ti, maka dia telah mempraktekkan metode jahat, yaitu memakan atau menyerap martial soul orang lain. Di saat ini Patriark Su tidak akan lagi menyembunyikan topengnya dan tidak akan lagi berpura-pura baik. Namun meski begitu dirinya tidak ingin disebut jahat karena ia selalu melindungi kota Donglin bahkan sampai sejauh radius 300 mil. Dan pasti jika bukan dirinya yang melindungi kota ini, maka semua warga pasti akan dilanda bencana serta kemiskinan. Dan tentu menyerap martial soul dari praktisi tidak berguna anggap saja itu adalah bayaran atas perlindungan kota Donglin. Jadi dari sini ia bilang kalau tindakannya ini tidaklah jahat. Dan meskipun ini salah, maka tidak akan ada orang yang mampu mengalahkannya untuk menghakiminya. Dengan sombongnya Patriark Su pun mengingatkan Lin Pan kalau di dunia ini yang kuatlah yang akan menjadi raja. Sembari mengatakan itu Patriark Su kemudian mengarahkan martial soul-nya untuk menyerang Lin Pan. Di sana Lin Pan kemudian menghentikan waktu dan memanggil kedua martial soul-nya untuk bersenang-senang. Awalnya tetua Sun dan wanita monster tidak mau karena selalu dianggap sebagai pelayan Lin Pan. Namun Lin Pan teruslah merayu wanita monster dengan dalih dirinya sudah menyiapkan hadiah besar di luar. Alhasil karena seperti itu wanita monster pun setuju. Begitupun dengan tetua Sun, dia juga setuju jika tadi Lin Pan mau memberikan hadiah pada dirinya. Langsung aja kedua martial soul pun keluar dan membuat semua orang pun terkejut bukan kepalang. Karena Lin Pan sebenarnya memiliki dua martial soul sekaligus. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.